Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kalian akan mempelajari tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus gitu nggih. Ada dua jenis segitiga siku-siku yang akan kalian selidiki bagaimana dengan perbandingan sisi-sisinya. Yang pertama nggih, yang pertama ada segitiga siku-siku sama kaki. Artinya segitiga ini selain memiliki sudut siku-siku juga memiliki dua sisi yang sama panjang. Dalam contoh ini sisi yang sama panjang adalah sisi AB sama dengan sisi BC gitu nggih. Selain memiliki dua sisi yang sama panjang juga memiliki dua sudut yang sama besar ya, yaitu sudut A sama dengan sudut C ya, nilainya sama dengan 45 derajat. Oke, ini segitiga yang pertama. Sekarang untuk segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya itu 30 derajat gitu nggih. Selain memiliki sudut siku-siku, sudut siku-sikunya itu di B ya, juga memiliki sudut yang ukurannya itu 30 derajat, yaitu sudut C gitu nggih, ukurannya 30 derajat. Akibat dari salah satu sudutnya itu 30 derajat, maka sudut yang lain itu pasti 60 derajat ya. Karena dalam suatu segitiga sudut dalamnya itu harus 180, sedangkan di sini sudut B-nya sudah 90, sudut C-nya 30, berarti sisanya itu adalah 60. Gitu nggih. Oke, untuk yang pertama ini kalian akan mempelajari tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus sama kaki gitu nggih. Nah, andaikan kalian diberikan suatu contoh segitiga siku-siku A B C gitu nggih. Segitiga siku-siku A B C yang titik sudut siku-sikunya itu di B itu nggih. Berarti untuk sudut yang lainnya ukurannya pasti masing-masing 45 derajat gitu nggih. Kemudian andaikan panjang salah satu sisinya itu adalah 1 nggih. Kita ambil sisi AB-nya itu adalah 1 ya. Tentukan perbandingan panjang-panjang sisi yang lainnya gitu nggih. Nah, kalian tentu sudah ingat nggih bahwa segitiga siku-siku sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang. Jika AB-nya itu 1, tentunya BC juga 1. Itu nggih. Tuh. Nah, permasalahannya ya, bagaimana dengan panjang sisi AC yang merupakan sisi miring? Oke. Nah, untuk mencari panjang sisi AC kita terapkan teorema Pitagoras ya. Karena sisi miring jika kita kuadratkan akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. AC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan panjang sisi AB tadi kan 1 ya loh, berarti 1 kuadrat ditambah BC kuadrat, BC nya juga 1 kuadrat itu nggih. AC kuadrat sama dengan ya, 1 kuadrat itu 1 plus 1 nggih, 1 plus 1 sehingga diperoleh AC kuadrat sama dengan 2. AC nya sama dengan akar 2 itu nggih. Jadi sudah kalian peroleh jika panjang sisi AB nya itu 1
panjang sisi BC-nya 1, maka akan diperoleh panjang sisi AC-nya adalah akar 2. Ketika kita tuliskan dalam bentuk perbandingan, panjang sisi AB dibanding dibanding BC dibanding AC akan sama dengan 1 dibanding dibanding 1 dibanding akar 2. Kesimpulan dari perbandingan sisi-sisinya bahwa untuk sisi yang sama panjang itu perbandingannya 1, 1, sedangkan sisi miringnya itu akar 2. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal dan penyelesaian. Nah, untuk contoh soal 1, diketahui bahwa suatu segitiga siku-siku suatu segitiga PQR siku-siku DQ. Jika sudut P-nya 45 derajat dan panjang sisi PR 6 cm, tentukan panjang sisi PQ dan QR. Langkah pertama yang harus kalian selesaikan adalah silahkan digambarkan bangun segitiganya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa segitiga ini segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu di titik sudut Q, kemudian sudut P-nya itu 45 derajat. Nah, karena sudut P-nya itu 45 derajat, otomatis sudut yang ketiga, sudut R-nya itu juga 45 derajat. Nah, dari gambar ini diketahui atau diperoleh bahwa segitiga PQR ini memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut P dan sudut R. Selain memiliki dua sudut yang sama besar, juga memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi PQ dan QR. Kita langsung ke pernyataan soalnya. Jika panjang PR itu 6 cm, PR-nya 6 cm, tentukan panjang sisi PQ dan QR. Untuk menyelesaikan atau mencari panjang sisi PQ dan QR, kita gunakan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki yang telah kalian peroleh dari penjelasan sebelumnya, bahwa untuk sisi yang sama panjang itu perbandingannya 1, sedangkan sisi miringnya itu akar 2. Kita tulis di sini panjang sisi yang sama kaki PQ dibanding QR itu 1 dibanding 1. Sedangkan untuk sisi miringnya PR itu akar 2. Ini yang kalian peroleh pada penjelasan sebelumnya. Nah, di dalam soal kalian tahu bahwa panjang PR-nya itu adalah 6, Ketika panjang PR-nya 6, bagaimana panjang PQ dan panjang QR? Untuk mencari panjang PQ, caranya tinggal kita gunakan perbandingan, Kita bandingkan saja panjang PQ dibandingkan panjang sisi yang diketahui. Dalam hal ini sisi yang diketahui adalah PR, PR. Panjang PQ dibanding PR akan sama dengan nilainya 1 dibanding akar 2, 1 dibanding akar 2. Nah, karena di dalam soal PR-nya itu diketahui, tinggal kita masukkan angkanya. PQ dibanding 6 sama dengan 1 dibanding akar 2. 1 dibanding akar 2. PQ-nya belum diketahui, PR-nya sudah diketahui di dalam soal. Sedangkan untuk nilai perbandingan sisinya itu 1 dibanding akar 2. Langkah selanjutnya tinggal dikalikan silang, Untuk mencari PQ, dikalikan silang,
untuk mencari PQ dikali akar 2 akan sama dengan 1 dikali 6. Hitung ya. Sehingga diperoleh PQ dikali akar 2 sama dengan 6. PQ dikali akar 2 sama dengan 6. Hitung ya. Karena yang ditanyakan PQ, berarti akar 2-nya kita pindah ruas. Yang awalnya kali, ketika dipindah ruas akan menjadi bagi. Ya. Diperoleh 6 dibagi akar 2. Hitung nggih. Nah, 6 dibagi akar 2. Perhitungan tadi telah kalian peroleh bahwa panjang PQ itu sama dengan 6 dibagi akar 2. Hitung nggih. Nah, ternyata bentuk ini itu belum rasional karena masih memuat tanda akar di bagian penyebut. Nah, ya, untuk merasionalkan bentuknya tinggal kita kalikan dengan sekawannya ya. Karena di penyebutnya itu akar 2, berarti masing-masing di bagian atas pembilang kita kalikan akar 2, begitu juga di bagian penyebutnya juga kita kalikan akar 2. Hitung nggih. Nah, 6 dikali akar 2 diperoleh 6 akar 2. Hitung nggih. Sedangkan akar 2 dikali akar 2 sama-sama di dalam akar ya, sehingga akan diperoleh akar dari 2 kali 2 4. Hitung nggih. Akar dari 4 itu adalah 2 nggih. Berarti 6 akar 2 dibagi 2 ya, karena akar dari 4 adalah 2. Ternyata masih ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 6 dan 2. 6 dibagi 2 3. Sehingga panjang sisi PQ adalah ya 3 akar 2. Hitung nggih. Lalu bagaimana untuk panjang sisi QR? Karena panjang sisi QR itu merupakan panjang sisi yang sama kaki ya, sama kaki dengan PQ, kita tidak harus menghitung. Tentunya panjang QR itu akan sama dengan panjang PQ ya. QR juga akan sama dengan 3 akar 2.